Bila saya senyum ini sudah bersedekah ini sebenarnya. Orang yang bersedekah itu ada pintu khususnya di surga. Ada 3 perkara yang kemudian tidak akan terputus amalannya ketika kita meninggal nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Humanikom Talks. Kali ini bersama saya Nur Fadila Asisa dalam podcast yang akan membahas tentang the power of sedekah. Di sini kita ditemani dengan Kak Kanda Fauzi. Mungkin bisa perkenalan dulu, Kak. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi Muflih. Saya Demisioner Ketua Humanikom dan juga saat ini diamanahi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Harian atau Ketua DPH Humanikom di Prodenya Dillah. Ya, Kak, betul sekali. Jadi, Kak, sekarang apa saja kesibukannya di bulan Ramadan? Bulan Ramadan ya? Iya, Kak. Jadi untuk saat ini saya selaku mungkin ya mahasiswa akhir Iya, ya. Kak. Jadi saya sekarang sibuk itu proposal dan juga magang begitu. Jadi sekarang lagi magang, udah ngurus skripsi ya, Kak? Sementara proses Proses skripsi. Wah, luar biasa ya di kala bulan Ramadan ini urus skripsi juga. Jadi pasti sangat memakan tenaga, Kak. Ya. Jadi bagaimana puasanya? Lancar-lancar saja kah? Alhamdulillah lancar, Baguslah. lancar sekali Dillah. Karena apalagi kan ini bulan Ramadan, bulan Ya, Kak. penuh kebaikan. Ya, Kak, kita betul sekali. kita tidak tahu tahun depan kita dapat lagi di bulan Ramadan. Iya, Kak, betul, Jadi betul. kita berusaha ini untuk melakukan yang terbaik di bulan Ramadan. Seperti itu. Begitu ya, Kak. Jadi temanya tentang the power of sedekah. Menurut Kakak apa saja sih keutamaan bersedekah di bulan suci Ramadan ini? Oh, kita ini langsung bahas keutamaannya. Iya, Jadi, Kak, betul sekali. Apalagi kan memang kalau di bulan Ramadan itu ya, kalau sedekah gitu, Ya, Kak. momentumnya memang, Iya, Kak, toh, betul. karena bulan penuh kebaikan memang tuh bulan Ramadan. Jadi kalau mengenai dengan keutamaannya ya, saya bisa sampaikan bahwasanya yang pertama itu pahala ketika kita bersedekah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, Kak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu telah janjikan di Al-Qur'an di surah Al-Hadid ayat 18 dan juga Al-Baqarah ayat 261. Ya, Kak. Bahwasanya ketika orang bersedekah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan pahala yang banyak. Nah, terkhususnya di Al-Baqarah ayat 261 itu dijelaskan bahwasanya pahala orang bersedekah itu diibaratkan dengan satu butir tanaman begitu toh. Ya, Kak. Biji tanaman toh yang kemudian ketika tumbuh itu menjadi sebuah pohon dan memiliki 7 tangkai. Iya, Kak. Di setiap 7 tangkai itu ada 100 buah yang kemudian dihasilkan dari pohon tersebut. Ya, Kak. Nah, jadi hitung-hitungannya itu kira-kira berapa itu Dillah? Misalnya satu kebaikan, kemudian di setiap 7 tangkai itu ada 100. Berarti berlipat-lipat, Ya. Kak. Jadi walaupun kita sedekahnya sedikit Ya. atau seikhlasnya itu tetap akan berlipat ganda pahalanya, Ya, Kak. begitu. Oh, iya, Kak. Betul Ya. sekali. Kemudian yang keutamaan yang keduanya ini lagi, toh. Jadi dosa yang kita lakukan itu dapat terhapus jika kita melakukan sedekah. Iya, Kak. Nah, ini hadisnya juga Rasulullah SAW bahwasanya sedekah yang kita lakukan itu ibaratkan air yang memadamkan api. Iya, Kak. Membersihkan dosa. Nah, gitu, ya, gitu. Kak. Karena semakin banyak dosa yang kita lakukan, ya tentunya kita harus banyak-banyak juga pahala yang kita Iya, Kak. lakukan toh, karena tidak menutup kemungkinan ya kita saja berjalan keluar rumah, ya sudah ada dosa yang kita Iya, Kak. lakukan. Toh, kita tidak tahu ini dosa itu datang dari mana. Iya, toh. kadang hal kecil juga bisa jadi dosa, gitu tapi juga. kita nggak tahu gitu. Gitu. Jadi apapun bentuk sedekahnya itu akan tetap menjadi pahala. Ya, begitu. Dan juga ada poin lagi yang ketiga lagi nih Dillah. Nantinya orang yang bersedekah itu ada pintu khususnya di surga. Masya Allah. Luar biasa sekali kan? Iya, Kak, Masya Nah, Allah. jadi di surga nanti itu ada yang namanya pintu untuk orang-orang yang bersedekah. Iya, Kak. Rasulullah SAW bersabda itu bahwasanya ketika kalian mengorbankan 2 harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan diberi kenikmatan di surga Ya, Kak. nantinya. Yang pertama pintu bagi orang-orang yang berbuat sedekah. Ya, Kak. Yang kedua, pintu surga bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, pintu surga bagi orang-orang yang senantiasa taat melaksanakan sholat.
Jadi betul-betul ini sedekah ini sangat besar sekali. Ya, banyak juga manfaatnya seperti itu. Ladang pahala juga dia, Ya, Kak. begitu. Jadi persoalan pahala itu jami diragukan kalau Kak. ke sedekah gitu. Tidak ada ruginya begitu. Dan buat jika juga miskin, justru bahkan kita diberi kelapangan ataupun diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Kak. kita bersedekah. Apalagi ketika kita bersedekah, kan ada sedekah istilah juga sedekah jariah. Iya, Kak. Ya, ini salah satu keutamaannya juga ketika kita bersedekah itu ada sedekah jariah. Iya, Kak. Sedekah jariah artinya ketika kita bersedekah itu kepada mungkin ya ada berbagai banyak sebenarnya jenisnya toh. Ya, sedekah Kak. jariah itu misalnya kita bersedekah ke masjid untuk pembangunan masjid. Ada juga sedekah non materi seperti ilmu Ya, yang kita berikan toh. Ini salah satu juga Bagian dari sedekah. sedekah jariah. Masya Allah. Bahkan Rasulullah SAW itu mengatakan bahwasanya ada 3 perkara yang kemudian tidak akan terputus amalannya ketika kita meninggal nanti. Ini Rasulullah SAW yang sampaikan. Ya, Kak. Toh, yang pertama itu sedekah jariah. Kemudian yang kedua anak soleh yang mendoakan ataupun memohon ampunan kepada ibu dan bapaknya. Kemudian yang ketiga itu ilmu yang bermanfaat. Ya, Kak. Nah, jadi bayangkan ini Dila, kita bersedekah di masjid lah, Ya, kita masukkan celengan toh, mungkin kebanyakan orang mungkin menganggap sepele toh, Ya, maksudnya cuman 2.000 ini ataupun 5.000 itu kan tidak mengurangi rasa ataupun jumlah kekayaannya orang toh. Ya, Kak. Begitu. Bayangkan 2.000 itu dan 5.000 itu dipakai membangun masjid, kemudian masjid itu dipakai untuk beribadah Setiap hari. iya setiap hari. Bayangkan itu pahalanya kepada kita itu bagaimana toh. Begitu. Jadi walaupun misalkan kita sudah tidak ada nih, sudah wafat, pahalanya tuh terus mengalir Iya, sama begitu. kita, Kak. Iya. Luar biasa ya, Luar Kak, biasa. pahalanya. Berbicara tentang sedekah lagi, di luar dari pahala yang kita dapatkan, apa feedback yang kita terima untuk diri kita sendiri ketika kita bersedekah, Kak? Mengenai feedbacknya dari Iya, kita Kak. bersedekah, artinya ada timbal baliknya toh. Iya, Kak, ketika, betul sekali. ketika kita bersedekah. Jadi kalau kita bersedekah, tentunya ini kemudian bisa membangun rasa silaturahmi antar kita sesama manusia. Iya, Kak. Toh seperti itu. Kita bisa membangun rasa sosial kita, rasa saling peduli antar sesama manusia. Iya, Kak. Tentunya itu sangat penting dalam kehidupan kita. Bahwasanya kita ini seorang manusia tidak bisa hidup sendiri. Betul, Kak, Tentunya kita betul. perlu membantu seseorang melalui metode sedekah. Ya, kita sangat bersyukur ini. Kita agama Islam, kita diberikan wadah untuk berbuat kebaikan yaitu bersedekah. Oke. Sedekah. Di Makassar ini, Kak, kan cukup tinggi juga kesenjangan sosialnya. Jadi menurut Kakak, orang-orang seperti apa sih yang berhak menerima sedekah atau yang supaya kayak istilahnya tidak salah tangan gitu, Kak? Oh gitu ya. Iya, Kak. Jadi kalau terkait dengan sedekah, mengenai targetnya kita untuk bersedekah seperti apa? Apa ciri-ciri orang-orang, ciri-ciri orang yang berhak menerima sedekah? Iya, Kak. Begitu, Jadi tentunya kalau untuk itu orang yang pertama yang harus kita perhatikan dulu yaitu keluarga kita. Begitu. Ya, Jangan Kak. sampai kita bersedekah, kita bersedekah kepada orang lain Ya, dan Kak. kemudian keluarga kita justru yang sangat membutuhkan sebenarnya. Jadi Ya, yang Kak. pertama kita harus perhatikan itu keluarga tak dulu. Apakah keluarga tak sudah sudah tercukupi? Apalagi Kak. kalau kita posisinya sebagai kepala keluarga ya laki-laki atau apalagi anak pertama lah gitu. Jadi tentunya jangan sampai kita mengabaikan hal tersebut begitu. Kemudian setelah keluarga, kalau memang keluarga telah mencukupi, ya kita utamakan juga selanjutnya itu tetangga, Orang yang di sekitar kita. ya, ya, Kak? orang di sekitar kita perhatikan dulu. Kalau memang orang di sekitar kita membutuhkan uluran tangan kita, ya kita bantu. Itu terlebih dahulu kita utamakan. Kak. Namun memang kalau ketika kita lihat bahwasanya sudah tercukupi kebutuhannya sehari-hari, ya kita utamakan yang memang membutuhkan. Misalnya orang yang di Makassar ya, Iya, Kak. misalnya anak jalanan Ya, yang betul, tidak Kak. memiliki rumah atau tidak berpendidikan, ya tentunya itu menjadi salah satu perhatian khusus juga untuk kita
melakukan sedekah kepadanya. Jadi itu ya Kak, orang-orang yang sekiranya lebih sesuai prioritasnya Kak. Jadi Iya. kita lihat skala prioritasnya siapa sih yang lebih harus didahulukan. Jadi kan kita ini masih sama-sama mahasiswa ya Ya, Kak, tapi kebetulan betul. saya baru semester 4. Menurut Kakak, kan biasanya mahasiswa itu dikasih uang jajan sama orang tua itu dibatasi. Ya. Sudah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang di Makassar. Jadi bagaimana apa saja tips dari Kakak agar kita bisa menyisihkan uang jajan agar kita juga bisa bersedekah ke orang-orang Kak? Sebenarnya kalau metode sedekah itu banyak sebenarnya. Dengan kita senyum saja itu sudah sedekah. Ya, Kak. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajahi akhika sedekah." Begitu. Jadi senyum tak kepada saudara tak itu sudah kami, terhitung sudah kami dillah. Oh, Jadi iya, begitu Kak. baiknya ini Allah berikan kita wadah, berikan kita kesempatan untuk Bersedekah. mendapatkan pahala dengan metode bersedekah. Begitu. Jadi maksudnya dalam hadis tersebut bukan berarti kita senyum itu ketika teman tak kesusahan. Ya masa kita mau senyum toh? Iya Kak, iya Kak, iya. Iya. Bila saya senyum ini sudah bersedekah ini sebenarnya kepada penonton Masya mungkin. Allah. Toh yang menonton. Iya, Kak, iya, Kak. Begitu. Jadi murah senyum itu adalah sedekah juga. Tapi ditempatkan pada tempatnya. Oh, Toh iya, seperti Kak. itu. Paham. Kalau mengenai tips untuk menyisihkan uang jajan ya tentunya lebih baik menurut saya nih ya, Dila, Iya, Kak. lebih baik kita mungkin bersedekah sedikit tapi konsisten Iya, daripada kita sedekah banyak ini toh kemudian jadi pikiran di kita begitu. Iya, Kan Kak. Iya, Kak. pasti ada, saya tidak terkadang saya juga pernah sebenarnya merasakan seperti itu toh. Jadi ini menjadi evaluasi kita sama-sama. Lagi-lagi karena kita sama-sama belajar di sini toh. Saya lebih baik memang kita menyumbang ataupun bersedekah sedikit tapi konsisten, itu lebih baik daripada Kak. kita mungkin bersedekah banyak-banyak, maksudnya dalam nominal banyak kemudian kita merasa jadi pikiran. Jadi jatuhnya nanti itu kita tidak ikhlas begitu. Betul Kak, Toh, betul. Jadi karena sebenarnya kalau sedekah orang itu memang harus ikhlas. Artinya kita seolah-olah kita memberikan sesuatu kemudian kita sudah tidak ingat lagi. Iya Kak. Kemudian kita tidak tidak ingat lagi tuh begitu maksudnya. Oke Kak, kan Kakak di sini juga sebagai ketua DPH kan? Iya. Jadi menurut Kakak kegiatan-kegiatan sosial apa saja sih yang dilakukan Humanikom yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya Kak di selama bulan Ramadan ini? Humanikom kita Ya, bahas Kak. mengenai Humanikom. Jadi ya tentunya saya juga bisa apresiasi juga tuh sama kepengurusannya Dilla ini periode 2021 Terima kasih, 2022 Kak. Ya, Kak. ya karena sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah teman-teman pengurus lakukan. Betul, Kak. Mulai dari Humanikom Humanikom Relief di nama Relief. programnya. Iya Kak. Humanikom Relief. Artinya ini program untuk membantu sesama begitu Iya, Kak. Di. Betul. Begitu. Jadi seperti membantu korban bencana. Ya Kak. Di- Sudah dilaksanakan juga. Sudah dilaksanakan toh. Sudah, Kak. Kemudian yang baru-baru ini yang Sahur on the road. Iya, Kak. Saya rasa itu satu kegiatan yang sangat bermanfaat. Ya teman-teman pengurus juga pintar-pintar juga memanfaatkan momen ini sebenarnya juga Iya, Kak. karena memang sebenarnya kita sejatinya memang manusia harus begitu toh. Ketika ada orang lain susah ya kita harus bantu. Iya, Ya Kak. satu kesalahan ketika kemudian kita lihat-lihat saja tuh ketika ada mungkin orang yang susah lantas kita tidak bantu dia begitu. Ya, Kak. Oke, jadi itu adalah pemaparan yang sangat luar biasa dan masya Allah ya. Jadi teman-teman jangan kikir-kikir ke sesama tak teman tak ke teman kosta ke orang-orang di sekitar tak karena sudah dikatakan sama Kak Ufosi bahwa ketika kita bersedekah di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat ganda. Dan juga tadi saya menanyakan soal siapa sih orang-orang yang berhak menerima sedekah dari kita. Ternyata itu disusun juga melalui skala prioritas. Itu mulai dari keluarga sendiri, tetangga, dan orang-orang di luar yang kita lihat ya Kak. Jadi sebelumnya terima kasih banyak Kak atas sharing-sharingnya hari ini. Terima kasih banyak untuk pengalaman dan pelajaran yang sudah diberikan hari ini Kak Fauzi. Sama-sama. Jadi teman-teman itulah tadi podcast hari ini tentang The Power of Sedekah. Oh iya, jangan lupa like,
subscribe, and comment ya. Dadah.